Sehingga bagaimana kita melakukan rekayasa terhadap lingkungan, mengimplementasikan budaya ikan yang ramah lingkungan. Sehingga kami di Departemen Agribisnis Perikanan tadi, konten materi yang kita akan ungkap itu adalah RAS, aquaponik, bioflok. Silahkan tunjuk tangan yang bisa menjawab nanti ya. Ini terkait kesalahan bersama nggak jadi masalah. Kita akan diskusikan tentang kompetensi teknis budidaya ikan sistem bioflok. Ya. Mengapa bioflok? Ada yang tahu, Bapak dan Ibu? Mengapa? Silakan, Pak Herman. Terima kasih, Pak Herman, betul? Iya, terima kasih Pak Herman. Pak Ilham? Oke, betul Pak Ilham. Atau Pak Ilham bisa menjawab, mengapa kita harus mempelajari budidaya ikan sistem bioflok? Menurut Pak Ilham apa? Efisiensi tepat. Betul sekali. Ada lagi? Efisiensi pakan. Efisiensi kerja, ramah lingkungan. Ibu? Bisa membudidayakan ikan dengan padat tebar tinggi. Ibu Nur mau nambah? Bu Andi Nur. Iya. Hemat air, efisiensi air. Tadi Ibu mau nambahkan? Ibu tadi sama? Sudah? Sudah. Ibu Sri apa tadi Ibu Sri? Ramah lingkungan. Pak Sukiono? Benar Pak Sukiono ya? Sudah semua. Iya, budidaya ikan sistem bioflok. Budidaya ikan sistem bioflok ini tidak akan mungkin bisa diimplementasikan tanpa riset and development terlebih dahulu. Semua ilmu pengetahuan itu membutuhkan riset and development. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, kami di Indonesia, kita punya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak dan Ibu harus melakukan link and match dengan Kementerian Perikanan, baik lembaga penelitiannya. Tetapi saat ini saya bilang tadi lembaga penelitian sudah ditarik semua di KKP menjadi BRIN. Jadi Badan Riset Nasional. Nah, sementara untuk implementasinya dari hasil riset diimplementasikan, diuji coba di Balai Besar Budidaya Air Tawar Sukabumi sudah dilakukan. Riset tentang bioflok ini sudah dilakukan oleh peneliti di luar sana sejak tahun 2006. Tetapi di Indonesia baru diimplementasikan secara massal di tahun 2017. Di mana Bapak dan Ibu diimplementasikan di 2017, tapi risetnya sudah berapa tahun yang lalu, karena tidak akan mungkin bisa kita melakukan diseminasi kepada para petani, kepada masyarakat, tanpa belum dicobakan. Nah kita, SMK, sebagai pengguna, Bapak Ibu nggak pusing riset, tetapi untuk pengembangan diri memang Bapak dan Ibu dikasih kesempatan untuk melakukan inovasi. Inovasinya nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, kondisi di mana sekolah Bapak dan Ibu berada, apakah bisa mengimplementasikan budidaya ikan sistem bioflok. Tadi yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu semuanya sangat benar. Budidaya ikan di sistem bioflok baru dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pertama kali di tahun 2017 dengan komoditas ikan lele. Kemudian di tahun 2018 dicoba dilakukan implementasi untuk komoditas ikan nila. Ternyata dari hasil riset dan implementasi ini, budidaya ikan sistem bioflok ini
produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan kalau kita melakukan budidaya dengan sistem konvensional. Ini sudah terbukti, dilakukan riset. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu akan implementasikan, apakah bisa produktivitasnya? Nanti banyak yang kita tanyakan, apa yang menjadi penyebab? Kenapa produktivitasnya tidak tinggi? Kenapa, dan kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang perlu jawaban-jawaban kalau Bapak dan Ibu nanti akan mengimplementasikan budidaya ikan sistem bioflok. Terkait dengan produktivitas yang tinggi, seperti tadi dikatakan, produktivitas ikan yang tinggi, ini Bapak dan Ibu, selama manusia masih sadar bahwa ikan itu adalah sumber protein yang murah dan sangat tinggi kadar proteinnya dan menyehatkan, dengan gaya hidup sehat yang sudah berubah saat ini, di mana orang-orang sudah sadar bahwa mengkonsumsi ikan itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Karena ada omega 3, omega 6 yang bisa diimplementasikan. Nah, untuk meningkatkan produktivitas, kita harus melakukan padat penebaran yang tinggi. Dengan bioflok ini, padat tebar itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya ikan secara konvensional. Ini saya berdasarkan data yang ada di KKP, untuk ikan nila, kalau kolam biasa kan 10 ekor per meter persegi. Tetapi di kolam bioflok dia bisa 100 ekor per meter persegi. Sedangkan ikan lele di kolam biasa 100 sampai 200 ekor per meter persegi. Di kolam bioflok bisa lebih dari itu. Bisa 500 sampai 1000 ekor per meter persegi. Dengan padat tebar yang tinggi, dampaknya produktivitas akan meningkat. Dan masih ingat, kalau kita budidaya ikan secara intensif, pasti yang utama apa Bapak dan Ibu? Selain itu, pakan. Dalam budidaya ikan secara intensif, bicara intensif berarti 100% kita menggunakan pakan buatan. Kalau kita 100% menggunakan pakan buatan, sementara harga pakan buatan saat ini semakin naik, semakin mahal. Harga pakan buatan semakin mahal setiap tahun. Dulu 2.500, 3.500, 4.500, sekarang 12.500 per kilogram. Nah, sementara dengan budidaya ikan secara intensif dengan bioflok ini pakan yang kita berikan itu ternyata efisiensi pakannya lebih baik. Kalau kita bicara efisiensi pakan, bicara feed conversion rate, ternyata feed conversion rate-nya ini hanya 0,8 sampai 1 untuk bioflok. Sementara kalau kita konvensional bisa lebih dari 1, bahkan 2. Berarti kalau kita bicara conversion rate-nya 2, kan 2 kg pakan hanya menghasilkan 1 kg daging. Terlalu cost-nya sangat mahal. Nah, dengan bioflok ini bisa 0,8. Nah, ini hasil dari riset dan diimplementasikan. Sehingga tadi dikatakan oleh Bapak dan Ibu, masih ingat, animo siswa SMK masuk ke perikanan sangat rendah. Mereka berpikirnya, ngapain masuk perikanan? Kotor, nyangkul di sawah, lumpur, bau anyir. Bagaimana kita membuat suatu perubahan dalam teknologi yang bisa menarik minat anak-anak milenial untuk mengimplementasikan budidaya ikan? Oke, kotor itu wajar. Dimanapun kita bekerja pasti ada kotornya. Tetapi bicara menyemplung ke tanah itu tidak kita lakukan. Sehingga kita ingin dengan generasi milenial ini tertarik untuk budidayakan ikan. Bapak Ibu cukup tahu, semua mengatakan perikanan penyumbang polusi air terbesar. Setuju atau tidak? Kalau kita bicara tentang bioflok, baru bisa terlihat. Ternyata dengan bioflok ini,
penyumbang polutan itu akan dilakukan proses-proses dengan mikroba tadi sehingga menjadi bentuk-bentuk tadi, bioflok tadi. Sehingga dengan bioflok ini, Bapak dan Ibu, lahan yang dibutuhkan tadi Bapak sudah katakan, dia mengatakan lahan sempit bisa. Mau pakai kolam bulat? Boleh. Pakai kolam kotak? Boleh. Kolam plastik, kolam tanah, akuarium juga boleh. Terserah Bapak dan Ibu wadah apa yang Bapak Ibu miliki. Sehingga kita bisa lakukan. Nah, berdasarkan hasil riset juga, ternyata lama pemeliharaan dengan budidaya ikan sistem bioflok ini relatif lebih singkat dibandingkan dengan budidaya ikan secara konvensional. Dan juga kita tahu tadi, Ibu Sri katakan ramah lingkungan. Karena saya bilang tadi, jangan sampai kita dicap aquaculture penyumbang polusi air terbesar. Dunia loh yang mengatakan, karena memang ikan hidupnya di air. Semua makanan yang kita makan secara intensif pasti akan masuk ke dalam air. Bapak dan Ibu, nanti di Cianjur ini kita punya Waduk Cirata. Waduk Cirata, siapa yang sudah pernah ke Waduk Cirata? Saya nggak jalan Cianjur. Oh iya, nanti kalau mau jalan-jalan ke Waduk Cirata diajak sama Ibu Yola ya. Jalan-jalan ke Waduk Cirata. Sehingga bagaimana kita melakukan rekayasa terhadap lingkungan, mengimplementasikan budaya ikan yang ramah lingkungan. Sehingga kami di Departemen Agribisnis Perikanan tadi, konten materi yang kita akan ungkap itu adalah RAS, aquaponik, bioflok, ikan hias, dan kalau MSS, Millennial Shrimp Farm, itu karena IoT jadi kita hanya satu angkatan. Karena masih kita belum implementasikan di sini. Nah, ini yang kita inginkan, mengapa Bapak dan Ibu harus belajar tentang bioflok. Memang dimanapun, apapun hal yang baru pasti ada pro dan kontra ya, wajar. Manusia punya pilihan hidup yang berbeda, pola pikir yang berbeda, sehingga dipersilakan. Mau setuju dengan statement dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Boleh. Nggak setuju? Nggak apa-apa. Tapi untuk bisa mengatakan iya, setuju atau tidak, Bapak dan Ibu sebagai guru perikanan harus mencoba. Tidak akan boleh Bapak bilang jelek, bioflok nggak bagus. Jangan katakan itu kalau Bapak Ibu belum pernah mencoba. Jadi harus dilakukan percobaan dulu. Di sekolah Bapak dan Ibu, seperti apa? Nah, ini saya ambil dari hasil riset teman saya, kebetulan dia di KKP, di lembaga riset di Sempur. Dia melakukan penelitian. Mengapa KKP bisa mengatakan produktivitas budidaya ikan sistem bioflok itu memang sangat tinggi. Ternyata memang sangat tinggi. Nah, tadinya kami akan mengajak Bapak dan Ibu, ada namanya, dia punya, teman saya S2 itu punya perusahaan Aquabis di Cikalong. Cuma dia masih menyembunyikan rahasia budidaya ikan sistem biofloknya, tidak ingin diketahui, sehingga Bapak dan Ibu magangnya kita pindahkan ke Pandawa. Pandawa, tahu Pak Gunardi Pandawa? Nah, yang di Subang itu namanya Pandawa. Pandawa Farm, Pandawa Fisheries. Pandawa Fisheries. Nah, ini kita gunakan, ternyata dari hasil penelitian ini, produktivitasnya lebih tinggi, masa pemeliharaannya lebih singkat dibandingkan Bapak dan Ibu melakukan budidaya ikan ini dengan sistem konvensional. Nah, ini yang data statement itu bisa muncul karena dari hasil riset dan implementasi di lapangan, ternyata produktivitas dan lama pemeliharaan daya budidaya ikan secara sistem bioflok ini lebih baik dibandingkan dengan konvensional. Sehingga tidak main-main, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mengucurkan bantuan ke Pokdakan, ke pondok pesantren. Pokdakan tuh kalau orang sini nggak ngerti ya, orang Sumatera, orang Kalimantan nggak ngerti Pokdakan. Kelompok, ya, apa namanya kalau Bu Heriana di sana di Kalimantan? Kelompok tani ya, kelompok tani lah ya. Kelompok tani di sana. Dikucurkanlah. Implementasi khususnya di wilayah timur sangat banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahun ini juga masih ada kucuran bantuan-bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Makanya kalau SMK ingin mendapatkan bantuan itu bisa bekerja sama dengan petani ikan, mengajukan proposalnya ke KP. Kalau kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini
saat ini bantuan hanya banyak untuk SMK PK. Kasihan yang SMK bukan PK. Yang bukan PK memang masih sedikit bantuan-bantuan yang diberikannya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan secara ekonomis. Nah, kalau Bapak cuma punya 1 kolam, terus melihara orang, nggak ekonomis kan? Ya kan Pak? Nah, berdasarkan hitungan-hitungan, minimal kita punya 12 kolam. 12 kolam. Sehingga secara ekonomis bisa menguntungkan. Kan melihara 1 kolam dengan 12 kolam, kalau Bapak hitung OH